Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirahu wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apabila kita mendengar kata fitnah, maka yang tergambar tiada lain adalah menuduh orang lain melakukan hal yang tidak benar. Maka fitnah menurut syar'i tiada lain adalah idkhalud dahabi wal fiddati finnari litadharo jaudatuhu. Jadi fitnah itu adalah memasukkan emas ke dalam api sehingga terpisah dari kotorannya. Maka makna fitnah ini akan beberapa macam. Yang pertama, fitnah itu artinya adalah al-ibtila'u, yang berarti ujian. Yang kedua, yang namanya fitnah bisa berarti juga yang namanya siksaan. Dalam riwayat-riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan kata al-fitnah atau al-fitan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid, asyrafan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ala utumin min atomil Madinah, ke tempat yang tinggi di antara tempat-tempat tinggi di Madinah. Pakola, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal tarauna ma'aro, apakah kalian ini melihat apa yang aku lihat? Qalu la, lalu para sahabat menjawab, tidak. Qala fa inni la arol pitana taqau khilala buyutikum kawaqil maton. Sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah akan terjadi di antara rumah-rumah kalian sebagaimana turunnya hujan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kejadian yang akan terjadi bukan karena Nabi mengetahui hal gaib, tapi karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa gerangan yang dimaksud dengan al-fitan tadi? Maka para ulama menegaskan fa inni la arol fitan taqau khilala buyutikum kawaqil matar. Tiada lain adalah akan banyak terjadi ibtila, ujian-ujian, cobaan-cobaan, atau bahkan akan terjadi siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan itu akan terjadi di antara rumah-rumah kalian sebagaimana turunnya air hujan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut,
Apa gerangan yang dimaksud dengan fitnah yang turun seperti air hujan? Kalau fitnah yang turun ini seperti air hujan, berarti jelas bagaimana semuanya itu akan rata. Ibtila ini, cobaan ini, musibah-musibah ini akan benar-benar rata. Berupa apakah fitnah yang turun seperti yang namanya air hujan turun itu? Maka jawabannya tiada lain adalah ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa qala, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yadayi saati ayyaman, sesungguhnya sebelum terjadi hari kiamat itu akan datang masa-masa di mana yurfa'u bihal ilmu, ilmu ini akan dicabut. Jadi fitnah yang turun seperti turunnya air hujan, yang pertama itu tiada lain adalah ketika ilmu sudah dicabut. Pertanyaannya adalah, ilmu apakah yang dicabut itu? Maka yang dicabut itu tiada lain adalah ilmu agama. Makanya kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sehingga satu, an yurfa'al ilmu, ketika ilmu itu dicabut. Maka yang dimaksud dicabutnya ilmu tiada lain adalah bukan zat ilmunya yang dicabut, tetapi yang dicabut itu tiada lain adalah diwafatkannya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu langsung zat ilmunya, tetapi yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Seorang dokter meninggal dunia tentu satu kerugian bagi dunia kedokteran. Tapi jangan dikira tunggu beberapa tahun akan muncul ribuan sarjana-sarjana kedokteran yang baru. Tapi ketika seorang ulama meninggal dunia di satu tempat, maka tempat itu, kata Imam Al-Ghazali, kiamat, sehingga ada yang menggantikan. Nah, oleh karenanya wajar dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ta'allamul faraido fa innahu awalu ilmin yunza'u. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid, sebab ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu faraid itu yang dimaksud adalah ilmu waris. Di daerah Kujang Sari saja orang yang bisa ilmu faraid bisa dihitung dengan jari. Nah, yang dimaksud dicabutnya ilmu, zat ilmunya ada, tapi orang yang benar-benar mengerti sudah jarang ditemui, yaitu wajar diangkatnya ilmu itu tiada lain adalah karena wafatnya ulama. Jadi fitnah yang akan turun seperti turunnya air hujan, yang pertama adalah ketika wafatnya ulama. Wayan zilul jahlu, wayan zilu pihal jahlu, dan akan turun padanya itu apa? Kebodohan. Yang dimaksud kebodohan di sini bukan dalam urusan duniawi. Bisa jadi ilmu
duniawi berkembang begitu pesat, tetapi pemahaman umat, kemampuan manusia di dalam memahami agama itu jauh dari yang diharapkan. Wajar hal itu terjadi sebab ulama yang mengajarkan ilmu sudah meninggal dunia, maka berefek kepada turunnya kebodohan umat dalam urusan agama. Lalu dampak yang selanjutnya adalah wayak surul haraju, akan banyak yang namanya pembunuhan, di mana orang membunuh ini sudah dianggap hal yang wajar, padahal membunuh ini termasuk kepada dosa besar. Nah, hujan yang turun diumpamakan seperti fitnah yang akan melanda. Satu, ilmu sudah dicabut. Dua, turunnya umat, turunnya kebodohan kepada umat. Dan yang ketiga, ketika sudah banyak yang namanya pembunuhan. Bahkan di dalam hadis yang lain, riwayat Tabrani merincikan kembali fitnah-fitnah yang turun seperti turunnya air hujan, sebagaimana diterangkan dari sahabat Sa'id bin Jubair anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an, secara marfu, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yadharul fahsyu, sehingga perzinahan ini nampak. Nah, yang paling menarik tiada lain adalah sekarang itu orang berzina sudah dianggap hal yang biasa. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah perzinahan nampak pada suatu tempat, melainkan kami akan turunkan satu penyakit yang belum pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Kita tahu penyakit HIV/AIDS, menurut beberapa para ahli mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali mengidap penyakit HIV/AIDS bukanlah orang Afrika, tetapi yang pertama kali mengidap penyakit HIV/AIDS tiada lain adalah para pelaku homoseksual di New York, Amerika Serikat. Nah, jadi benar yang disabdakan Nabi, tidaklah perzinahan di satu tempat nampak, melainkan kami akan turunkan satu penyakit yang belum pernah diturunkan pada umat-umat sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah beberapa rumah yang dekat dengan perzinahan itu tiada lain akan terkena imbas dampak dari kemaksiatan yang dilakukan. Nah, oleh karena itulah zina sudah dianggap hal yang wajar. Zina sudah dianggap hal yang biasa. Padahal yang namanya zina dosanya begitu luar biasa. Makanya di sini Nabi mengingatkan, Nabi terangkan sebagai wujud kekhawatiran terhadap umatnya, sebab semakin hari gelombang-gelombang fitnah ini akan terus semakin besar. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah diterangkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, innallaha wada'a lihadihil ummah
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan untuk umat Islam ini homsa fitanin, akan ada 5 fitnah yang teralami. Yang pertama adalah fitnah yang amah, fitnah yang menyeluruh. Lalu fitnah khosoh yang khusus. Lalu fitnah yang menyeluruh. Lalu fitnah yang khusus. Dan yang kelima, al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru, yaitu fitnah yang akan bergelombang sebagaimana gelombang lautan. Nah, maka di antaranya itu tiada lain adalah semakin kesini semakin besar, seperti air hujan yang rata, maka zina sudah dianggap hal yang biasa. Yang dikhawatirkan orang selingkuh itu sudah biasa. Dan biasanya selingkuh diawali dari apa? Dari chattingan, Bu. Jungkeun cenah nomor HP na. Pertama nama dina naon reunian, jungkeun nomor HP. Nu disungkeun nomor HP na teh popotonganna nu baheula. Mulai didinya teh chatting kumaha damang keluargi, alhamdulillah sehat. Pertama sehat unggul, kadieu mulai curhat, janjian, ngerasa nyaman. Akhirnya apa yang terjadi? Godaan setan semakin besar. Akhirnya orang tersebut melakukan yang diharamkan oleh Allah, dan puncaknya adalah masing-masing menceraikan pasangan hidupnya masing-masing. Nah, maka fitnah ini bukan hanya sekedar di depan rumah sekarang itu. Tiada lain sudah masuk ke kamar. Melalui apa fitnah masuk itu? Melalui ini. Nah, oleh karena itu akhirnya ada sebutan saja apa? CLBK. Naon? Cinta lama bubarkan rumah tangga. Nah, eta CLBK, cinta lama bersemi kembali, bukan, tapi cinta lama bubarkan keluarga. Nah, siapa yang menjadi faktor utamanya itu? Tiada lain adalah godaan setan, sampai ada orang yang berani melakukan perzinahan karena berawal dari hal-hal yang seperti itu. Makanya Nabi SAW beliau mengingatkan pada kita semua, sesungguhnya memegang bara api yang panas lebih aku sukai daripada bersentuhan kulit dengan perempuan bukan muhrim. Nah, oleh karenanya bagaimana? Kenapa Islam sampai sedemikian rupa? Sebab Islam ada tindakan preventif. La taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Sebab fitnah yang besar, fitnah yang akan rata seperti ratanya air hujan, yang salah satunya tadi adalah ketika sudah nampak perzinahan. Nah, oleh karenanya yang selanjutnya, fitnah yang turun seperti air hujan itu tiada lain adalah wal buhlu, ketika sudah merebaknya sifat bakhil. Orang bakhil itu jangankan pada orang lain, kepada dirinya sendiri mereka itu bakhil. Contoh, dan kecintaan manusia terhadap harta begitu luar biasa. Ayeuna lamun naik motor katabrak ku mobil, nu pertama kali ditinggal sampean atau napi motor? Hah? Motor. Nah, sampean mah pamasihan Allah gratis. Motor mah kudu ngeridit, can lunas deui. Nah. Dan sifat bakhil manusia itu jangankan pada orang lain, pada diri sendirinya saja manusia itu bakhil. Nah, oleh karena itu agar tidak ada sifat bakhil dalam diri, makanya kata Nabi SAW,
ida tobahta marokotan paaksir ma'aha, lamun anjeun masak sayur lobaan cenah caina. Bagikeun ka tatangga naonna caina. Bukurna mah ku urang we. Nah, kenapa Nabi memerintahkan seperti itu? Tiada lain adalah untuk mengikis kecintaan manusia terhadap harta, dan yang kedua untuk menghilangkan, meminimalisir sifat bakhil yang ada pada diri manusia tersebut. Oleh karenanya al-bukhlu adalah salah satu simbol dari ketika manusia hidup sudah mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan melalui Rasulnya, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi manusia itu sudah acuh tak acuh, tidak peduli terhadap sesama, tidak peduli terhadap tetangga. Itulah fitnah yang akan terjadi di kalangan umat manusia yang ratanya itu seperti air hujan yang turun. Yang selanjutnya adalah wa yukhawwanul amin wa yu'tamanul khain. Akan ada kejadian fitnah selanjutnya adalah orang yang amanat dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanat. Jadi nanti akan banyak yang disebut dengan framing, pemutar balikan fakta. Orang yang jujur dikatakan korupsi, orang yang korupsi dikatakan jujur. Ini pengaruh daripada pemutar balikan fakta. Dan sekarang itu yang seperti ini sedang marak. Contoh, aya aki-aki nganggo kopeah, nganggo jas hideung, gigireuna budak istri yuswana 20 tahun, nganggo saragam nikahan. Judulna teh kieu dinu foto eta teh, seorang suami harus merelakan dirinya menikahi gadis 20 tahun untuk menjalankan amanat istrinya. Jadi seolah-olah nu kapaksa teh aki-akina, padahal nu kapaksa teh saha? Udah gadisna eta. Nah, pengaruh dari framing itu sekarang begitu luar biasa. Aya orai keur ngahakan lauk. Judulna teh seekor ular dengan gagah berani menyelamatkan seekor ikan yang tenggelam di sungai. Padahal nu aya naon? Si orai eta ngahakan lauk gitu. Nah, sekarang itu banyak orang-orang yang pandai memutar balikan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah pengaruh daripada buzzer untuk menyebar kebohongan-kebohongan. Di akhirnya yang benar jadi salah, yang salah seolah-olah menjadi benar. Nah, ini akan terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Maka karena datanya simpang siur, orang saling bunuh-membunuh sudah dianggap hal yang biasa. Makanya fitnah kawakil mator yang selanjutnya adalah Nabi tegaskan, jangan sampai kita saling membunuh. An Ibni Umar annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din.
Janganlah kamu sekalian kembali kupur, sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lainnya. Dalam artian manusia melakukan pembunuhan, melakukan perang itu sudah dianggap hal yang biasa. Bahkan nanti akan ada orang yang saling serang, saling bunuh itu tiada lain adalah karena urusan apa? Karena urusan duniawi. Nah, hal ini semakin dipertegas dalam hadis Abi Barzah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum ya ma'syarul Arab. Hei, sesungguhnya kamu sekalian, wahai orang-orang Arab, kuntum alal halil ladhi alimtum minadillah wal killah wad dalalah. Sebagaimana kamu ketahui, kamu pernah mengalami kerendahan, sedikit jumlah, dan berada dalam kesesatan. Wa innallaha anqadakum bil Islam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dengan Islam dan disebabkan aku. Hatta balago bikum mata rauna, sehingga sampai pada apa yang kamu lihat sekarang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wahadihi dunya allati afsadat bainakum, dan inilah dunia yang telah merusak di antara kalian. Bahkan kata Nabi, innal ladhi bisyam wallahi in yuqatilu illa ala dunya. Kata Nabi, sesungguhnya demi Allah nanti akan kejadian di daerah Syam, mereka berperang itu karena urusan dunia. Termasuk nanti orang-orang yang ada di Mekah pun mereka berperang hanya karena urusan duniawi. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, fitnah-fitnah yang akan bermunculan seperti turunnya air hujan itu tadi diangkatnya ilmu dengan wafatnya ulama, menetapnya kebodohan, banyaknya pembunuhan, nampaknya yang disebut dengan perzinahan, lalu sifat bakhil, akan banyak pemutarbalikan fakta. Bahkan riwayat yang lain nanti mengatakan ketika khamar sudah diminum. Itu semua fitnah-fitnah ini muncul dipicu tiada lain adalah karena urusan duniawi. Makanya kata Nabi, wahadihi dunya lati afsadat bainakum, dan inilah dunia yang telah merusak di antara kalian. Berarti kalau begitu, yang menjadi sebab turunnya fitnah sebagaimana turunnya air hujan tiada lain adalah karena masalah asarotan. Apa yang dimaksud asarotan itu? Al-ikhtisasu bihaddin dunyawiyin, yang berarti pola pikir hanya sekedar urusan duniawi. Nah, maka asarotan inilah yang menjadi penyebab fitnah-fitnah ini turun karena agama sudah dirubah. Makanya Imam Al-Bukhari mengisyaratkan banyaknya turun fitnah-fitnah itu tiada lain adalah ketika agama sudah dirubah. Kalau agama sudah dirubah, pertanyaannya oleh siapa? Oleh orang yang ngerti agama. Kenapa orang yang mengerti agama itu merubah isi agama?
yaitu urusannya adalah urusan duniawi, yaitu asarotan. Ketika agama ini sudah dirubah, lalu para ulama yang khawas banyak yang meninggal dunia, maka ilmu diangkat, terus yang namanya nampak kebodohan dan yang lain-lain, itu semua akibat agama dirubah oleh manusia karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Akhirnya agama yang seharusnya yang menjadi benteng ternyata jebol. Dan akhirnya perilaku umat Islam tidak jauh beda dengan orang Yahudi. Makanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW qala la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibron shibron diro'an diro'an. Pasti kamu sekalian akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta laudaholu juhrodobin tabi'tumuhum, sehingga seandainya mereka masuk lubang biawak pun pasti kamu akan mengikutinya. Kami bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, Rasul, apakah orang Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, qala paman, kalau bukan mereka siapa lagi? Gelombang fitnah begitu dahsyat. Itu disebabkan ketika agama dirubah dan orang berani merubah latar belakang agama karena urusan duniawi. Maka efek dari fitnah ini luar biasa, sehingga Nabi SAW sering berdoa, a'udzu billahi min sau'al fitan. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah-fitnah. Dan solusinya bagaimana? Solusinya tiada lain adalah kenali agama kita. Hudzaifah berkata, la tadurrukal fitnatu ma arabta bidinika. Sepitnah tidak akan membahayakanmu selama engkau mengenal agamamu. Innamal fitnatu, hanyalah fitnah itu, idashtabaha alaikal haqqu wal batilu. Hanyalah fitnah itu akan membahayakan apabila hak dan yang batal telah samar atasmu. Jadi agar selamat dari fitnah itu kita berlindung. Yang kedua, kenali agama kita. Yang ketiga, kata Nabi SAW, tiada lain adalah man yukidu sawahibal hujari, siapa yang membangunkan keluarganya untuk sholat. Maksudnya agar kita terlindung dari fitnah-fitnah tersebut adalah yaitu kita harus melaksanakan sholat tahajud. Kata Nabi, siapa yang membangunkan keluarganya untuk sholat malam, maka fitnah itu tidak akan mencelakakan orang tersebut. Berlindung kepada Allah dari fitnah yang akan turun seperti air hujan itu. Yang kedua, kenali agama kita, pelajari, amalkan agama kita. Yang ketiga, sholat malamlah, maka insya Allah fitnah-fitnah yang terjadi, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, upami anu disebat jihad teh naha kedah dina organisasi wungkul, sareng naon wae nu kalebet jihad. Ari jihad teh
hartosna bersungguh-sungguh. Jihad itu banyak macamnya. Ketika seorang suami keluar mencari nafkah, itu jihad. Ketika ibu hadirin yang ada di sini keluar dari rumah menuntut ilmu, itu jihad. Nah, kenapa kebaikan-kebaikan itu disebut jihad? Sebab yang namanya kebaikan itu memerlukan kepada perjuangan, di mana godaan setan harus dilawan. Nah contohnya kieu enak hujan ngaririncik ageng cek ukuran hawa nafsu mending ngaos mending kulem. Urang teh maksakeun dongkap ka dieu, tah eta teh jihad ngalawan hawa nafsu gitu. Jadi jihad itu banyak macamnya. Ada jihad melawan orang kafir dengan perang satu. Yang kedua Ghazwatul Fikri dengan jihad peperangan pemikiran. Dan yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Apakah berjihad itu harus masuk organisasi saja, khususnya Persis? Maka tentu masuk organisasi ini hanya sebagai wasilah untuk memudahkan berjihad. Contoh kieu. Lamun aya sapu nyere hiji sabatang, ieu halaman teh kotor, nah sapu nyere nu hiji eta bisa marsihan halaman tiasa ngan lami meureun. Dengan sabatang tojosan we loba mangkaning sampana pabalata. Teras we ayeuna mah si batang lidi eta teh dihijikeun, dibeungkeut. Nah da eta mah engal sampah sakumaha seueur 5 menit disapukeun beres. Jadi upami kitu kumaha moal aya nu disebut saeutik lamun dihijikeun, moal aya nu disebut loba lamun sosoranganan gitu. Jadi kumaha atuh ya berorganisasi ini salah satu wasilah untuk memudahkan kita berjihad gitu. Yang kedua, pami sholat berjamaah teras kapengkeran nah kedah maos iftitah henteu. Tergantung nanti terlewatnya itu kalau imam sudah baca Al-Fatihah bagaimana? Sudah dengarkan saja, kita tidak usah membaca iftitah. Kalau posisi sholatnya adalah sholat jahar, misalkan imam tos Alhamdulillahirabbil alamin. Urang namanya dongkap Allahu Akbar. Nah, kada baca iftitah tidak usah, dengarkan saja bacaan imam. Sekarang bagaimana kalau sholatnya sir? Maka sholat sir itu membaca itu dikembalikan kepada individu orang yang sholat. Aduh cenah ieu teh abi bingung rokaat sabaraha ieu nu terang ieu teh rokaat kasabari da masbuk teh sir deui. Lalu ternyata orang itu tidak baca iftitah, sah tidak sholatnya. Selama Al-Fatihah itu masih terbaca maka itu bisa sah, disebut satu rokaat gitu. Tapi jangan sengaja kita dalam artian tidak membaca iftitah. Aritos terang, aduh ieu teh bingung. Cuman ketika langsung pun tidak jadi masalah. Dalam artian ketika kondisi biasa tidak masbuk, kita sendiri Allahu Akbar. Bahkan kita yang jadi imam teu maca iftitah heula boleh tidak baca iftitahnya. Walaupun sunnah baca. Sebab dikhawatirkan kalau sudah banyak orang berpikiran seperti itu, dikhawatirkan dikategorikan mematikan sunnah Nabi. Yang ketiga, pamitos sholat fardu teras wiridan nana bari mapa kumargi rusuh kumaha hukumna. Assalamualaikum, assalamualaikum, rumpat langsung subhanallah, 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 subhanallah. Ibu, bapak, tanapi hadirin aya di dieu penak sareng Ridwan Kamil. Bu, baik ka mana? Ka dieu keheulanya tungguan.
Kita sopan teu. Henteu. Ka gubernur ana hari penak sareng Kang Emil ngangocos. Wah ti karapi penak jeung Allah make daster ngus barau Allahu Akbar. Secara hukum sah, cuman kurang beradab. Atuh kumaha? Zikir dulu. Sebab zikir ini bisa menentramkan hati. Bujeng-bujeng bari mapah nu bari calik oge sakapeung nalika zikirna sok seueur nu kalangkung. Subhanallah, subhanallah, banallah, 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 banallah atunya. Ini subhanallah singkat jadi banallah. Alhamdulillah, dulillah, dulillah, dulillah. Nah, terus Allahu Akbar bar atuh. Bade dihitungna sakumaha ku Allah nu calik wae geus kitu komo nu bari leumpang. Kumaha atuh kaeng teu calik teu sopan. Tapi da abdi teh rusuh. Kumaha atuh calik heula sok ngadoa atuh. Lamun nu zikir nu eta teu tiasa atuh minimal doa sapu jagat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kumaha lamun kieu cenah ya Allah pokona mah idem sami we jeung nu kamari cenah. Kengeng teu dikir model kitu. Manya ka Allah model siga kitu teu sopan. Jadi bagaimana jawabannya PR kemarin idem we Bu jeung nu itu. Ku guru oge jual ditakol eta budak teh. Idem ieu komo ku kapayunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kumaha atunya minimal doa sapu jagat macik atuh calik. Ngadoa kalonya da bi nuju rusuh ieu teh aya nanaon kapapait itu komo kitu nyungkeun ka Allah. Kamudahan, kalancaran. Rabbi yassir wala tu'assir. Terus beres we zikir teh wiridan teh nu ponok eta, lajeng we urang teh angkat. Lantaran hate teh tentrem terus Rabbi yassir wala tu'assir atmim lana bi khair. Kengeng teu? Kengeng. Ngan ieu teh rusuh teh bae ka mana? Bade angkat cenah. Bade nyaba rurusuhan. Justru lakomo direk nyaba kudu hade zikir ka Allah. Kenapa? Sebab yang namanya sapar itu setengah dari siksaan. Upami ngaos nu angkat plus nu ngadangukeun di luar sami teu pahalana. Aya jalmi ngupingkeun pangaosan teh di luhur kenteng we kieu. Di balkon bari ngaroko, bari ngopi kitu ngupingkeun pangaosan katampi jelas cenah. Sareng jalmi anu dongkap ka masjid seueur mana pahalana. Kat saur Nabi ka Aisyah ajruki ala qadri nasobiki. Hei Aisyah, pahalamu itu tergantung pada modalmu. Ari nu eta mah modal diuk, ari nu ka masjid mah modal mapahnya beda tuh pahalana. Beda. Sakumaha seueurna wallahu a'lam. Siga jalmi salat tahajud sarakaat kengeng teu? Kengeng. Seueur mana pahalana nu salat sarakaat jeung nu 11? Nya seueur nu 11. Jadi ajruki ala qadri nasobiki. Makana aksaro fi'lan kana aksaro padlan. Apa yang paling banyak pekerjaannya banyak pula pahalanya. Jadi kalau begitu tentu fi'lun yang dilakukan oleh orang yang datang langsung ke masjid dengan yang mendengarkan di luar tentunya berbeda. Hitunganna kumaha sangakeun we ka Allah. Yang kelima upami gaduh rezeki langkung teras dipaparinkeun ka anu teu damang. Tanapi kanu ngantunkeun dianggo ngalayad. Nah eta termasuk infak atanapi sedekah. Maka aya rizki langkung urang teh aduh itu nuju ka papaitan dipasihkeun kalebet sedekah henteu muhun kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu sedekah. Nah, selanjutnya ketika memakan makanan haram tanpa mengetahuinya
Ada yang bilang tetap ada pengaruhnya karena Allah tidak akan mengijabah doa orang yang di dalam perutnya ada barang haram. Benar. Dalam hadis sahih dikatakan ada orang yang dia itu menengadahkan tangannya ke langit, dia berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya pun makanan yang haram." Jadi dengan dalil itu penyebab terhalangnya doa salah satunya adalah ketika ada makanan, minuman atau pakaian yang haram yang kita gunakan. Benar seperti itu. Tapi ternyata kita itu tidak tahu, iya sangu goreng teh sugan teh teu make minyak babi, ternyata pakai. Apal-apal teh geus beak. Jeung ngarasaan nu babaturan lapar keneh. Nu manehna mah beak, aduh lapar keneh menta cenah dua huap mah. Nyungkeun deui eta ge sami nganggo minyak babi, da teu apa. Maka ketika tidak tahu itu makfuun, dimaafkan. Tah, terus engke pangaruh kana doana kumaha mun pan teu apal. Beda tuh ari nu teu apal mah. Cuman memang pengaruh dari makanan haram itu seperti itu. Tapi abi teh teu apalna teh meniremen cenah. Ah eta mah taros we kanu hate nahanya teu apal atanapi pura-pura teu apal, benten eta mah. Apakah benar Imam Bukhari meriwayatkan juga hadis dhaif? Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dhaif tapi bukan dalam kitab sahihnya. Di antaranya itu adalah dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Adab Mufrad. Jadi Al-Bukhari itu selain Al-Jami'us Sahih, beliau juga mengarang yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad yang sepertiganya itu berisi tentang birrul walidain. Di sana banyak hadis-hadis dhaif yang dimunculkan oleh Imam Bukhari. Lalu pertanyaannya, Imam Bukhari tahu itu hadisnya dhaif? Tahu. Imam Bukhari itu gelarnya saja Amirul Mukminin fil hadis, tapi yang paling utama itu adalah apa fikih dari Imam Bukhari sampai memasukkan hadis dhaif itu ke dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi benar Bukhari meriwayatkan hadis dhaif tapi di kitab selain Al-Jami'us Sahih. Kalau kitab Sahihul Bukhari itu pasti semuanya hadisnya sahih. Ketika seorang masbuk di rakaat ketiga kemudian dia menyempurnakan rakaatnya, apakah bacaannya dijaharkan atau tidak? Tidak. Ketika seorang masbuk di rakaat ketiga kemudian dia menyempurnakan rakaatnya, tergantung salat naon heula. Misalkan taruh orang ini masuk rakaat ketiga salat maghrib. Salat maghrib misalkan masuk rakaat ketiga, dia dapat satu rakaat tiga. Otomatis imam salam kan dia berdiri. Pertanyaannya dijaharkan tidak? Eta rakaat kedua maghrib jahar henteu? Jahar. Kumaha cenah abi mah palai disirkeun, jaharkeun. Da saha atuh cenah disirkeun oge. Nah atuh geus apalna bet nanya. Kata kitu eta teh patarasan aya nu model kitu. Kaing teh cenah abi salat teu nganggo doa iftitah rek naon. Nah cenah naros-naros naon usah dapat hukumna sunat. Geus apal bet nanya. Nah, oleh karena itu walaupun hukumnya sunat, hati-hati, khawatirnya kita menjadi orang yang terlalu memudah-mudahkan hukum. Jadi tergantung sholatnya. Ayeuna upami sholat isya dapat 3 rakaat jeung kaopat berarti 2. Nah nanti rakaat 3-4-nya bagaimana? Nyasir. Itu galibnya rakaat 3-4 sholat isya bagaimana? Jahar sir. Itu. Jadi tergantung dari sholatnya dulu.